sahabat, selamat datang di podcast Ewa Menyapa. Sahabat pada tahu nggak bahwasanya penyakit kronis itu merupakan salah satu penyakit dikategorikan penyakit dengan jumlah kematian terbanyak di Indonesia. Contohnya itu kencing manis dan diabetes mellitus, termasuk dalam golongan penyakit kronis yang menjadi penyebab kematian penyakit tidak menular tertinggi di Indonesia. Sebelum terlambat, mari kita pahami penyebabnya, gejala, dan cara mengatasinya tentunya bersama saya hari ini dan dengan narasumber kita, Dr. Reni, SPPD Penyakit Dalam di Rumah Sakit Ewa. Silakan dokter, boleh sapa-sapa sahabat Ewa. Halo sahabat Ewa, bagaimana kabarnya? Saya jawab nih dok, iya saja. Dokter, gimana? Boleh kita lanjut dokter? Boleh. Untuk mempersingkat waktu kita yang sangat berharga ini. Oke. Dokter cukup perkenalannya? Oke. Boleh dilanjutkan dulu. Boleh dokter? dilanjutin ya. Oke. Pastilah dok, biar sahabat Ewa nih tahu nih dokter kita ini di sini kapan aja prakteknya juga dok. Jadi kan kalau mau berkonsultasi dengan dokter tentunya ya, jadi tahu jam-jam dan waktunya. Silakan dokter. Halo sahabat Ewa, perkenalkan nama saya Dr. Reni Anggreni Puspitasari, spesialis penyakit dalam. Saya adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila yang berpraktek setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat di pukul 14.00 hingga selesai. Kalau ada masalah kesehatan yang berhubungan dengan penyakit dalam, monggo silahkan bisa berkonsultasi. Iya, langsung ketemu dengan dokter kita yang cantik. Aduh. Okay. Jadi dokter, boleh kita lanjut ya dokter? Boleh, ya? boleh. Dokter, diabetes itu sebenarnya apa sih dokter? Oke, jadi diabetes itu adalah atau istilah awamnya ya, penyakit kencing penyakit kencing manis ya. Kencing manis. Itu adalah suatu penyakit menahun atau penyakit kronis yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula dalam darah. Nah, peningkatan kadar gula dalam darah ini seringkali orang-orang sering salah tafsir. Intinya adalah kalau gula darahnya pokoknya di atas 200, semua sudah mengira bahwa itu adalah diabetes. Nah, padahal tidak, karena ada definisinya itu sendiri. Misalkan satu, apabila gula darah puasa di atas atau sama dengan dari 126 mg per desiliter, itu kita sudah sebut dengan diabetes mellitus. Atau gula darah 2 jam postprandial atau pos makan ya. Sebenarnya ada pembobotan sih dengan tes gula darah. Ya, pembobotan tes glukosanya gitu. Itu lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Atau HbA1c. Nah, HbA1c ini adalah suatu parameter untuk mengetahui apakah ada gula darah yang tinggi atau tidak ya. Namun pemeriksaan itu bisa mendeteksi setidaknya pasien itu sudah punya diabetes 3 bulan atau tidak, setidaknya seperti itu. Dan kalau lebih dari sama dengan 6,5, kita sudah bisa mendiagnosa pasien itu dengan diabetes. Nah, bagaimana kalau pasien itu belum pernah cek gula darah puasa, kemudian belum tahu gula darah yang 2 jam postprandial tadi, atau HbA1c, maka bisa melakukan pemeriksaan gula darah acak ya, lebih dari sama dengan 200, kita sebut diabetes, namun harus ada trias klasik, gejala klasik diabetes. Apa itu gejala klasik diabetes? Nah, mungkin udah tahu ya Mbak Kiki ya, seperti banyak makan, apalagi Mbak Kiki saya. Nah, banyak minum atau karena mudah haus ya gitu, atau sering kencing begitu. Itu berarti tanda-tandanya juga ya dokter. Betul banget. Betul, patut dicurigai gitu ya dokter ya. Iya, untuk betul. mengarah ke si kencing manis tadi. Betul banget. Jadi dokter, selain gejala-gejalanya itu selain tadi seperti mudah haus atau bisa dibilang bobot kita juga berlebih, kan bisa juga menjadikan itu faktor dari gula darah tadi ya dokter ya. Betul. Ada lagi nggak dok gejala-gejala seperti apa yang harus gimana ya dok ya kita bilang yang kita waspadai lah dokter. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita nunggu gejala klasiknya itu bisa dibilang udah agak terlambat ya gitu, iya karena diabetes sendiri itu adalah penyakit yang bisa jadi nggak ada keluhan kalau di awal-awal.
gitu. Makanya kenapa pasien-pasien atau orang-orang yang udah usia lebih dari sampai dengan 40 tahun atau mungkin memiliki riwayat keluarga atau mungkin merasa lifestyle-nya juga kurang bagus, idealnya adalah screening. Nah, itu screening yang dulu. tadi, dokter. Betul, bisa dengan gula darah acak atau gula darah puasa, 2 jam postprandial atau dengan pemeriksaan HbA1c. Nah, karena kadang-kadang pasien seringkali datang hanya keluhan simpel nih Mbak Kiki. Contoh, gatal-gatal gitu. Atau mungkin badannya sering pegel-pegel, linu-linu, atau dalam tahap lanjut keluhan yang sering adalah kebas, kesemutan. Itu faktornya juga dokter. Itu gejala yang muncul, ya, betul. Saya kira gejala diabetes mellitus itu nggak pernah mengarah ke gatal-gatal loh dokter. Ternyata banyak ya dokter. Banyak banget, satunya ya. Banyak banget gitu. Ada lagi dokter? Yang paling khas sih itu sebenarnya, iya. Itu dokter kalau misalnya diabetes mellitus ya dokter, saya beberapa kali itu melihat itu rata-rata itu range usianya itu rata-rata dewasa. Betul. Bisa terjadi nggak dok kira-kira ke anak-anak? Jadi kita bisa waspada nih dokter. Bisa. Jadi kalau kita lihat diabetes sendiri itu nggak semuanya pasti terjadi pada usia dewasa gitu. Ada juga diabetes yang terjadi pada usia anak-anak. Namun penyebab diabetesnya yang berbeda. Gitu. Jadi kalau kita kenal diabetes yang rata-rata terjadi pada orang-orang dewasa itu adalah diabetes tipe 2 atau pasien yang sedang hamil ya. Kemudian kita cek gula darah tinggi, itu adalah diabetes pada kehamilan. Tetapi pada anak-anak itu ada diabetes tipe 1. Nah, penyebabnya yang berbeda tuh Mbak Kiki. Kalau diabetes tipe 1 itu problemnya adalah masalah genetik. Nah, itu bisa yang karena terjadi autoimun ya, betul. Tetapi kalau pada usia dewasa ya itu kan bisa terjadi karena gangguan pada sensitivitas insulin. Jadi insulin itu ibaratnya seperti apa ya? Seperti sesuatu yang bisa ngangkutin yang namanya gula itu untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Istilahnya seperti itu. Jadi ketika problemnya pada orang dewasa, maka insulinnya itulah yang terganggu. Gitu. Istilahnya dia tidak bisa nih bawa gula tadi ya dok ya. Istilahnya begitu. Sedangkan kalau pada anak-anak problemnya adalah di pabriknya. Pabrik yang menghasilkan insulin gitu. Sehingga kalau pada diabetes tipe 1 yang terjadi pada anak-anak karena problemnya adalah si pabriknya, maka membutuhkan insulin. Nah, kalau pada usia dewasa tidak selalu membutuhkan terapi insulin. Gejalanya sama nggak sih dok kalau untuk anak-anak itu dokter? Kadang-kadang anak-anak ini ya nggak ada gejala, tahu-tahu dia mungkin tidak ada penurunan kesadaran, badannya tiba-tiba lemas dan sebagainya. Jadi seringkali datang mungkin kondisinya udah tiba-tiba nggak sadar gitu aja, ternyata dicek akhirnya ketahuan kalau gula darahnya tinggi. Dia si tipe 1 tadi ya dokter ya. Iya, betul banget. Jadi dokter, si diabetes mellitus atau kencing manis ini berbahaya ya dokter ya? Sebenarnya kalau sudah terjadi komplikasi bisa membahayakan, tetapi komplikasi tersebut bisa kita cegah. Nah, dengan kita mencegah komplikasi tentu ya akan mengurangi resiko kematian ya. Benar gitu. Oh gitu. Jadi dokter kalau misalnya tadi kan mencegah komplikasi ini, betul. Caranya gimana dokter? Atau dari makanannya? Apakah gimana dokter? Ada nggak dok kiat-kiatnya? Oke, jadi kalau kita ngomongin masalah mencegah komplikasi ya, berarti yang pasti adalah satu, pasien ini harus seseorang ya yang usia dewasa ya, yang mungkin dirasa memiliki faktor resiko untuk terjadinya diabetes. Misalkan contoh satu, riwayat dalam keluarga, mungkin ada yang orang tuanya penyakit diabetes, ataukah mungkin yang kedua dia obesitas gitu ya, atau 3, lifestyle-nya mungkin kurang bagus, mungkin makan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, betul, gula tinggi ya, karbohidrat kompleks, itu perlu rajin untuk cek gula darah. Gitu, tidak mengenal usia ya, karena semakin lama penyakit diabetes tidak terjadi pada usia tua, tapi semakin lama semakin muda usianya, begitu. Iya, karena 20-an loh banyak betul, karena faktor lifestyle itu tadi gitu. Minum kopi. Betul. Minum kopi jangan pakai gula, Bu. Kopi susu ya dok. Harusnya dia tidak menggunakan gula ya dok, tapi kopi pahit. Sekarang dimodif kopi harus manis. Oh gitu. Ya, saya ngomong diri sendiri. Nah,
Nah, kalau misalnya udah aware sama hal seperti itu, tentunya kan cek gula darah nih, ya kan? Nah, ketika memang sudah didiagnosis untuk terjadi diabetes, maka memang harus melakukan tata laksana dari diabetes itu sendiri. Nah, seringkali orang satu terjadi masalah ketidakpatuhan untuk minum obat. Iya. Benar gak? Males. Nah, betul. Males Males. pasien. Betul, males gitu kan. Atau mungkin nggak ada keluhan apa-apa. Ngapain sih minum obat Padahal gitu kan? riwayatnya juga udah diabetes ya dok ya. Iya, Harusnya betul. Kan teratur ya dok minum Ya, obatnya. atau mungkin omongan-omongan tetangga misalnya, jangan sering-sering minum obat, nanti ginjalnya rusak. Nah, sering banget tuh, dokter. itu harus kita luruskan Iya, itu ya. benar. Nah, itu harus kita luruskan karena itu adalah kiat-kiat untuk mencegah komplikasi sebenarnya gitu. Dan perlu diketahui juga bahwa sebenarnya untuk mengatasi masalah diabetes itu tidak hanya dengan minum obat saja Mbak Kiki, tetapi harus perbaikan gaya hidup juga. Ya, makan diatur, lifestyle-nya, olahraganya gitu. Itu juga harus tetap dilakukan untuk biar apa namanya salah satu ya pemicunya ya dokter ya. Iya, biar jadi nanti terapinya lebih efektif. Nah, gitu betul banget. Terus dokter, kalau pasien-pasien diabetes mellitus ini bisa sembuh nggak dok? Kira-kira? Oke. Jadi penyakit diabetes itu adalah suatu penyakit yang bisa dibilang konsumsi jangka panjang. Nah, betul. Kita nggak bisa bilang bahwa diabetesnya itu sudah sembuh atau tidak gitu. Jadi kita bisa dibilang ya pengobatan diabetes adalah pengobatan seumur hidup. Gitu. Jadi memang benar-benar ya dok harus diwaspadai ya dalam arti seperti kayak gaya hidup tadi, olahraganya harus teratur ya dokter ya. Betul banget. Bukan untuk siapa-siapa ya, untuk diri kita sendiri juga gitu ya dokter ya. Benar. Dokter, kalau diabetes mellitus ini kan tadi ada yang anak-anak, ada juga yang orang tua gitu dokter. Kalau dokter alami selama ini banyak ketemunya ini di dewasa ke misalnya 20 range umurnya 20 ke 40 ke atas atau malah 20 ke bawah sekarang dokter? Ya pastinya 20 ke atas ya karena sebenarnya kan penyakit diabetes itu adalah suatu penyakit degeneratif ya, jadi penyakit yang mengikuti usia gitu. Kalau dulu sih memang yang perlu di screening lebih ketat adalah 40 tahun ke atas. Iya, gitu. jadi saya ingat tuh dokter, zaman dulu tuh saya tuh kalau namanya diabetes mellitus tuh orang tua aja. Sekarang tuh kok banyak banget gitu ya di antara 20 tahunan gitu. Iya, betul. Berarti sudah berubah ya dok? Sudah berubah, betul. Gitu, tetapi dokter. kadang kan jarang ya usia muda itu datang ke rumah sakit kan jarang gitu, kecuali kalau memang dia dalam kondisi yang sudah berat misalkan. Ada keluhan lah dokter Iya, ya? ada keluhan gitu. Keluhan yang paling sering kadang-kadang adalah luka yang tidak sembuh-sembuh. Nah, saya juga pernah dengar tuh dokter, ada yang katanya diabetes mellitus tuh yang kering, gula kering, gula basah. Tuh gimana tuh dokter? Mumpung ketemu dokter penyakit dalam ya. Kering sama basah ya. Mereka tuh kadang suka bingung ya, apa maksudnya kering sama basah ya? Apakah lukanya nggak sembuh-sembuh itu termasuk dia yang basah atau gimana dokter? Enggak sih ya. Jadi sebenarnya kalau orang sih mungkin mengira kalau diabetes yang kering tuh maksudnya yang kurus gitu Iya, kali benar, ya. benar, dokter. Kalau diabetes basah itu maksudnya gemuk gitu. Ya, padahal sebenarnya juga tidak mengenal kurus atau tidak mengenal gemuk Sama orang aja, diabetes. dokter, ya, berarti. Betul banget gitu. Cuma mungkin di setiap tubuh pasien ya berbeda-beda gitu ya dokter ya pengaruhnya. Begitu ya dokter. Iya. Wah, berarti patut diwaspadai nih. Sahabat Ewa, patut diwaspadai ini. Udah dengar nih kata dokter nih 20 tahunan sudah banyak yang kena diabetes mellitus. Dokter izin dokter, ada nggak kiat-kiatnya apa ya kalau bisa saya bilang yang perlu diwaspadai lah buat sahabat-sahabat Ewa dimanapun berada, biar kalaupun sudah terjadi istilahnya sudah terjangkit lah, sudah terkena diabetes mellitus, biar mereka ini lebih mewaspadai misalnya konsumsi makanannya atau gimana dokter? Boleh dokter? Diulang kembali biar ingat nih di akhir-akhir nih. Jadi sahabat Ewa, penyakit diabetes itu sekarang tidak hanya menyerang ke usia dewasa saja ya atau usia lanjut saja. Jadi makin ke sini usianya pun semakin muda, dan hal ini seringkali berkorelasi dengan masalah gaya hidup anak muda zaman sekarang ya. Sering makan tinggi karbohidrat ya, mungkin sering makan apa ya kayak seblak gitu-gitu ya. Nah,
dan lain sebagainya ya, berbumbu-bumbu benar, itu. dokter. Nah, itu kan sangat meningkatkan kadar gula darah ya. Terus kemudian boba-bobaan Iya, ya, itu betul betul, nggak? Titi. Nah, terus Betul banget. kopinya yang manis gitu ya. Nah, Salah banget ya, ya, dokter. jadi lifestyle seperti itu sebenarnya yang mempercepat terjadinya penyakit diabetes pada usia muda. Nah, sebelum terlambat, yang pasti yang masih muda-muda ini harus mulai belajar untuk memperbaiki gaya hidup. Gaya hidup. Betul. Punya circle pertemanan yang sehat. Iya, benar Nah, membantu nggak? Fun run. Nah. Asal habis lari nggak langsung makan ya. Ya, itu juga sih, Dok. Awalnya ngobrolnya yuk lari besok, setelah lari ya ngopi dulu lah, Dok. Masa pulang? Oh, Tapi gitu wajib ya. americano ya, Dok, ya. Nggak boleh pakai gula loh. Oke, kayak gitu. Jadi masih belum terlambat nih untuk sahabat EWA yang masih muda-muda. Tapi kalau memang ternyata lifestyle-nya yang kurang baik, kemudian obesitas ya, atau mengalami overweight, kegemukan gitu, atau ada riwayat yang tensinya udah naik, hipertensi udah, atau mungkin prehipertensi, kemudian merasa bahwa kok kayaknya kurang oke nih lifestyle saya nih gitu. Monggo silahkan dicek kadar gula darahnya ya, hanya untuk screening aja nggak masalah. Andai kata memang sudah terdiagnosis, maka wajib minum obat secara rutin atas anjuran dokter, jadi bukan main dokter-dokteran ya. Iya, benar. Nah, gitu. Jangan pinter-pinteran ya, dokter ya. Ya, dan kemudian jangan lupa tetap harus memperbaiki gaya hidup itu sendiri gitu. Cek laboratorium juga di EWA kita juga punya ya, Dok ya. Iya, dong. Alatnya punya ya, Dok Betul. ya. Laboratoriumnya oke. Punya analis, punya dokternya, SPPK-nya ya, dokter. Iya. Oke. Cukup, dokter, ada lagi? Itu aja Itu sih. aja, luar biasa. Terima kasih banyak, dokter, atas penjelasannya yang sangat informatif. Oke. Dan ilmu tentang kesehatan kita jadi bertambah pastinya ya, Dok ya. Iya, Jadi betul. tahu nih yang dimaksud diabetes apa. Sudah cukup kan, sahabat EWA? Kalau mau sambung lagi minggu depan lagi, kontak dulu dokternya atau ketemu langsung. Ya, dokter ya. Oke. Iya, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Tetap jaga kesehatan, dokter juga sehat-sehat ya, dokter ya. Sama, terima kasih sudah diundang untuk hadir di podcast Terima ya. kasih juga, dokter. Semua ini informasinya jadi sangat bermanfaat bagi kita. Amin, Tentunya amin. kalau mau ketemu dokter boleh diulangi lagi, dokter, di tanggal sorry. Jam-jam prakteknya, dokter. Oke, mudah-mudahan semua sahabat EWA sehat ya. Biar gak ketemu ya, dok. Tapi kalau memang ada yang perlu dikonsultasikan nih, misalkan ya bisa ketemu saya, Dr. Hendy Anggreni Puspitasari, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Marinir EWA Pangalila, praktek di hari Rabu, Kamis, Jumat, mulai pukul 14.00 sampai selesai. Oke, bukan hanya sahabat EWA, tetangga nih, boleh, keluarga, ya, dokter, ya, Tetangganya pacar, sahabat suami, EWA, sahabat EWA, gitu ya. Boleh datang, bukan hanya sahabat EWA aja. Sampai sini. Tetangganya boleh. Boleh, gitu. dokter. Oke. Oke, dokter, terima kasih banyak ya, Sama-sama, dokter. Episode sama-sama. EWA Menyapa kali ini dengan Oke. dokter ini spesialis penyakit dalam cukup sampai di sini. Salam sehat semuanya, sahabat EWA. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.